biarlah Engkau menjamah kami Tuhan, jamah hati kami Bapa, lawat kami dimanapun kami berada Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan live streaming ini, kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada ya Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Engkau. Tutup bungkuskan yang kuasa dalam-Mu Bapa, ambil alih segalanya Tuhan pada kami ini. Awal pertengahan dan akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah
Hosana bagi nama Tuhan. Hosana bagi kemuliaan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada, kata Tuhan. Dan kami mau katakan kami tetap bersyukur dalam setiap apapun dalam hidup kami. Sebab kami tahu Immanuel, Allah beserta kami, selalu ada bagi kami. Tepat pada waktunya Engkau tetap menolong kami. Dan kami tahu itu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya berkat Natal tidak berkekurangan dalam hidup mereka. Kasih Natal selalu nyata juga dalam hidup mereka. Bahkan Immanuel, Allah beserta dengan kami semuanya, itu nyata bagi setiap daripada kami. Dan terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kebenaran, dan firman itu menjadi daging dalam hidup kami dan berbuah bertumbuh bersama setiap perbuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Satu hal yang kami katakan, Tuhan, Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur atas semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Siapkan hati kami. Kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya, mari bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Apa kabar saudara hari ini? Amin. Dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita hanya live, amin, tapi saya percaya hadirat Allah, amin, selalu ada bagi saudara dan saya. Dan saya percaya hari ini kita merayakan Natal buat gereja kita. Kita tahu perayaan Natal bukan berbicara tentang pesta, amin. Natal bukan hanya perayaan sebenarnya. Natal bukan perayaan, bukan pesta. Tetapi Natal mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan kita Juru Selamat. Bahkan Natal mengingatkan saudara dan saya betapa besar kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, Natal adalah damai, sukacita yang mengalir bagi kita semuanya. Dan saya percaya hari ini kita berbicara tentang Immanuel. Saya tahu dan saudara pasti tahu sebagai orang percaya, dan kita selalu dengar ungkapan ini, kata-kata ini, bahwa Immanuel adalah Allah menyertai kita. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan menguatkan saudara dan saya. Dikatakan demikian di Yesaya 14, saya bacakan Yesaya 7 ayat 14, dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara lihat, dari perjanjian lama kata ini tidak asing. Amin. Yesaya sudah menubuatkan, Tuhan berkata, amin. Dan saudara lihat, kalau saudara baca di Matius, kita lihat bahwa sewaktu Yesus, amin, Maria dan Yusuf, amin, Maria mengandung Roh Kudus. Dan saudara lihat firman Tuhan di Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Matius 1 ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman-Nya. Dikatakan difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia
di dalam setiap hidup saudara. Tadi pagi saudara tahu, mungkin saudara yang nggak di rumah, saudara yang di rumah nggak tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang saudara tahu, oh Immanuel, Allah beserta kita. Pagi-pagi 7:30, telepon sudah 7:30 loh, kalau jam 6, oke. 7:30 telepon, listrik nggak bisa nyala. Waduh, gimana caranya? AC nggak bisa nyala. Telepon kiri kanan, beberapa juga yang telepon untuk tukang tidak ada, sudah sampai jam begini. Tapi saya percaya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Dia menolong kita. Satu hal, amin. Saya bikin aja yang penting nyala lampu lah. Biar nggak nyala AC nggak apa-apa. Yang penting sound nyala. Amin. Tapi kalaupun sound nggak nyala nggak apa-apa lah, kita ibadah apa adanya saja. Amin. Tapi saya percaya, amin. Tuhan kita Allah Immanuel, amin, menunjukkan bagi saudara dan saya. Mungkin ini kita katakan ya kebetulan saja, tetapi tidak ada kebetulan dalam Tuhan. Amin. Tidak ada pernah kebetulan di dalam Tuhan. Selalu saya katakan, waktu firman Tuhan datang, selalu setiap kita akan diuji. Amin. Tapi saya percaya, ujian bukan menghancurkan kita, tetapi ujian meneguhkan saudara dan saya. Oleh karena itu memang tadi kita agak telat. Jam 10 lewat, tetapi tadi saya perhatikan pas time jam 10 itu sudah semuanya standby. Cuma mungkin beberapa yang harus dibenahi sehingga lewat jam 10 kita ibadah. Tapi saya percaya tetap kita mengucap syukur, kita bisa beribadah dengan sukacita walaupun saudara di rumah. Jangan saudara pikir saya di rumah, aduh ya. Walaupun kita di rumah, kita live, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya. Amin. Kembali saya katakan, mengapa ini penting? Immanuel, kehadiran Tuhan begitu penting dalam hidup saudara dan saya. Sebab apa? Sebab waktu kita tahu Immanuel, Allah beserta saudara, saudara yang pertama saudara harus tahu dan mengerti, kita harus punya sukacita dalam hidup kita. Kita bisa bersorak-sorak. Karena apa? Karena ada Immanuel, Allah beserta saudara. Nah, kalau saudara ingat firman Tuhan katakan di Habakuk itu, walaupun ladang, walaupun kambing, walaupun pohon anggur tidak berbuah, kambing domba, semuanya habis. Tapi satu yang saya mau katakan, Tuhanku menyelamatkan aku. Itu yang penting. Waktu kita menyadari hal itu, maka kita bisa bersorak-sorak, kita bisa bersukacita, kita tidak bersungut-sungut. Kata Immanuel, berarti Allah menyertai saudara itu setiap waktu, setiap kesempatan dalam hidup saudara, setiap keadaan dalam hidup saudara. Nah, saudara kita harus mengerti akan hal itu, bahwa siapa dia? Raja di atas segala raja. Kalau orang lain saja
cuma siapa yang masuk dua saja. Generasi yang lama habis semua. Cuma generasi yang lama, generasi yang baru, Yosua dan Kaleb saja. Karena apa? Karena tegak teguh firman Tuhan katakan, siapa yang dibinasakan? Orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang tidak percaya. Tapi hari ini kita mengucap syukur. Kenapa saya katakan kita mengucap syukur? Karena kasih karunia Tuhan. Yesus lahir. Tuhan mengenapi firman-Nya. Yesus lahir. Sehingga saudara dan saya mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara kira saudara hebat? Saudara pikir kita hebat? Kita lebih hebat dari bangsa Israel, tidak? Sama keras kepalanya, sama tegak teguhnya. Tapi karena Tuhan Yesus telah mati menebus segala dosa pelanggaran kita sehingga kita mampu. Allah saja yang melihat anaknya. Satu hal kasih karunia dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya mengatakan, kondisi apapun dalam hidup, percaya bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus bersorak-sorai. Natal mengingatkan kita tentang kasih Allah yang tidak berubah dalam hidup saudara dan saya. Natal mengingatkan saudara dan saya bagaimana pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Saudara tahu, Allah kita, Allah yang memiliki segala sesuatunya, yang mampu melakukan segala sesuatunya, tetapi Dia harus mengorbankan satu yang Dia miliki. Amin. Yaitu putranya yang satu-satunya. Apa sih kurangnya Allah? Gak ada. Tapi Dia harus turun. Amin. Supaya apa? Supaya saudara dan saya punya keselamatan itu. Oleh karena itu mengucap syukurlah. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, saya mengatakan bersyukur. Kondisi apapun dalam hidupmu, bersyukurlah. Sebab apa? Sebab kasih Allah nyata bagi kita. Kembali saya katakan bahwa kita harus mengucap syukur. Waktu kita mengerti bahwa Immanuel, Allah beserta kita, kita harus bersyukur, kita bersukacita, kita bersorak-sorai seperti Maria. Amin. Saudara dan saya, firman Tuhan katakan, amin. Waktu Yesus lahir, kalau kita lihat di Matius 2 ayat yang ke-13, ayat yang ke-7 saya bacakan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka di mana dan bila mana bintang itu nampak. Amin. Di ayat 13, kalau saudara tahu kan cerita ini, di ayat 13 firman Tuhan katakan demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggalkanlah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara lihat, baru dapat sukacita, baru Yesus lahir. Amin. Tetapi apa? Maria dan Yusuf harus mengalami. Tapi ingat, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap apa? Berjalan. Walaupun di dalam kesesatan, saya mau katakan, ingat, Allah Immanuel ada dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu ada. Lewat apa? Lewat segala karya, lewat segala perbuatan yang kita sudah nikmati, yang kita sudah rasakan. Oleh karena itu hari ini, jangan buat diri saudara untuk tidak bersukacita, untuk tidak bersyukur, untuk tidak bisa bersorak bagi Tuhan di saat-saat kondisi sekarang ini, di saat-saat Natal yang mungkin berbeda sekali. Dari kecil saya nggak pernah lihat kita Natal begini. Saudara punya usia berapa? Saudara pernah ingat tidak? Kita pernah Natal begini nggak? Nggak pernah. Walaupun kita nggak punya baju baru, kita datang ke gereja Natal, benar nggak? Tapi ini walaupun saudara punya baju baru, amin. Mungkin kita nggak bisa datang rame-rame ke gereja. Saya nggak tahu, bisa nggak makan-makan lagi, pasti nggak bisa.
masak sendiri. Restoran juga mungkin tutup-tutup semua. Jadi ya bersyukur saja. Amin. Dan saya percaya di saat-saat kesusahan, di saat-saat kondisi, saya percaya Tuhan selalu ada. Tetap bersorak-sorai, tetap bersukacita, tetap bersyukur karena kasih Allah nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kita belajar dari ini. Tidak apa agak lambat, karena hari ini kita live. Amin. Sampai jam berapa tetap bisa. Amin. Yang kedua, amin. Kita belajar. Waktu kita katakan Immanuel, Allah beserta kita, saudara dan saya harus tahu. Waktu kita mengerti akan hal itu, kita harus tidak perlu takut. Amin. Kita jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan katakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kanan, dikatakan memegang dengan tangan kananku dan membawa kepada kemenangan. Amin. Saudara lihat bahwa sewaktu saudara kita menyadari bahwa Allah beserta kita, maka Dia yang akan membela apapun dari hidup saudara. Saudara ingat, kadang-kadang kita kalau masalah datang, ada masalah, ada persoalan, kita kadang-kadang menghindar. Enggak. Saya mau katakan, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita khawatir. Tetapi hari ini, walaupun masalah ada, persoalan ada, saya mau katakan jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa menjauh dari masalah itu, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan katakan, aku yang akan apa? Menyertai engkau. Aku yang akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Dengan kata lain, saudara tidak bisa takut waktu saudara menghadapi kondisi apapun. Waktu saudara dalam kondisi apapun, ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya, melewati segala hal dalam hidup saudara. Kadang-kadang muncul atau ada saat-saat tertentu, ada persoalan-persoalan, masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang membuat kita kayaknya seperti tidak ada siapa-siapa. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhan saudara tetap setia bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudara dan saya harus tahu makna sebenarnya dari Immanuel. Jangan pikir Tuhan Allah yang beserta saudara itu asal-asalan. Kalau Tuhan mau, baru dia datang. Kalau Tuhan mau, baru dia sertai. Enggak. Tuhan sudah katakan, aku menyertai engkau. Orang apa? Orang firman Tuhan katakan, waktu Allah menyertai Musa, itu Tuhan Musa katakan, kenapa Musa minta Allah menyertai mereka? Karena dia katakan ini, supaya ada perbedaan antara umat Tuhan dengan umat yang lain. Amin. Saudara tahu, Tuhan tahu, dan Tuhan mau ada perbedaan antara saudara dan orang yang tidak kenal. Amin. Sehingga makna Immanuel itu Allah beserta kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia lahir di dalam dunia karena kasih-Nya begitu besar. Dan saudara harus tahu, Tuhan mengutus, kemarin saya katakan, Dia turun sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Amin. Di dalam setiap kondisi apapun, dalam kelemahan saudara, Tuhan tahu. Karena apa? Dikatakan kita punya iman besar yang tahu merasakan semua perasaan-perasaan saudara, kelemahan-kelemahan saudara. Jadi saya mengatakan Tuhan kita, Allah Immanuel, Allah yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya itu saja saya mau katakan.
sesuatu. Kalau saudara pernah ikut tur, kayak tur, saudara pergi di satu tempat, saudara nggak tahu apa-apa tempat itu. Tapi ada yang membimbing saudara, menyertai saudara supaya saudara tidak tersesat. Demikian Tuhan saudara. Lebih daripada itu, Dia membawa kita, menyertai kita, menuntut kita kepada siapa? Satu tujuannya. Tidak ada yang lain. Bukan tujuannya berkat, bukan tujuannya segala sesuatunya yang fana, tetapi tujuan utama yaitu kita sampai kepada Bapa. Saudara sampai kepada Bapa. Jadi dengan kata lain, jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Dia yang menuntun saudara, Dia yang memegang saudara, sehingga apa? Saudara tidak salah jalan, saudara tidak salah arah. Dan saya percaya, waktu kita mengerti akan hal itu, maka kita tidak perlu takut kondisi apapun dalam hidup saudara. Amin. Maria dan Yusuf, mereka ditolak berkali-kali, benar kan? Waktu dia harus melahirkan bayi Yesus, kalau kita tahu cerita itu, berkali-kali mengetuk pintu penginapan. Untuk apa? Supaya Maria bisa melahirkan Yesus di mana? Di mana? Mungkin di tempat penginapan. Tapi apa yang terjadi? Semua menolak. Semuanya menolak. Tapi satu hal, saya mau katakan, jangan pernah takut. Mungkin Yusuf kalau kondisi begitu gimana ini? Benar enggak? Sudah malam, sudah gelap gulita, sudah kondisinya nggak tahu. Dia harus membawa Maria untuk melahirkan. Semuanya menolak, semuanya katakan tidak ada tempat lagi, tutup semuanya, penuh semuanya. Tapi Tuhan kita, mungkin kita nggak bisa pernah berpikir, Tuhan izinkan itu terjadi. Dia harus lahir di kandang domba supaya setiap orang bisa tahu bahwa Dia ada di atas segala raja, bisa turun menjadi seorang hamba, supaya kita tidak jadi orang-orang apa? Orang-orang yang sombong. Itu mungkin yang pertama. Tapi yang kedua, saya coba renungkan, kenapa semuanya tertutup tidak ada tempat? Yang kedua saya renungkan, seandainya ada satu yang kasih tempat penginapan, bagaimana gembala-gembala itu bawa domba-dombanya masuk surga? Tapi kasih kali. Dan bukan hanya itu, saya coba renungkan, mungkin kalau Herodes itu tahu baru di situ, wow, dengan cepat, bisa ditemukan. Tapi puji Tuhan, ingat, Tuhan tahu tempat, waktu yang tepat buat saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Jangan. Apa yang saat ini saudara dapatkan, ingat, percaya bahwa Tuhan kita, Dia akan menuntun saudara melewati apapun. Dikatakan di Yesaya, dikatakan apa? Walau aku berjalan, walau melewati apa? Melewati air, aku tidak tenggelam. Melewati api, aku tidak terbakar. Karena apa? Saya percaya. Karena Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, waktu kita tahu bahwa Allah beserta kita, Immanuel itu hanya beserta kita, kita harus apa? Kita harus tetap percaya. Percaya bahwa Dia Tuhan yang mampu melakukan segala hal dalam hidup saudara. Di setiap musim hidup, dalam setiap hidup kita, itu pasti berbeda-beda. Tetapi ingat, Tuhan ada bagi saudara dan saya. Saudara harus ingat, di Keluaran 33 yang tadi kita baca, sebentar nanti pulang saudara mungkin punya PR untuk baca kembali, supaya saudara ingat. Kalau saudara baca di Keluaran 33, amin, di ayat 5 dikatakan situ, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di
bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Dia, amin, beserta dengan saudara. Oleh karena itu tetap percaya. Jangan takut dengan apapun juga. Jangan khawatir. Maria di Lukas 1 dikatakan demikian. Di Lukas 1 ayat yang ke-46 dikatakan, ini nyanyian pujian Maria, saudara tahu. Saya nggak baca semua, tetapi saudara bisa baca pulang. Dikatakan di ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara lihat. Dan selanjutnya, sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbapa gini. Lihat, waktu saudara percaya, waktu saudara tetap percaya, saudara akan lihat apapun yang terjadi, saudara bisa apa? Dikatakan Maria memuliakan Tuhan, apapun yang terjadi, dia bersuka cita. Amin. Dari awal malaikat itu datang, dia katakan apa? Terjadilah menurut kehendak. Aku hanya hamba. Amin. Dari awal dia menerima, dan apa yang terjadi dia lakukan, dia kerjakan, dan dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Dikatakan jiwaku bersuka cita, jiwaku bergembira. Saya percaya Natal hari ini membawa kita juga, mengingatkan kita juga bahwa Immanuel, Allah beserta saudara, itu ada dalam hidup saudara. Dan saudara bisa katakan segala perkara dapat utama di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena apa? Karena kita mengerti sekarang. Tetap percaya dalam kondisi apapun hidup saudara. Ingat satu kata yang paling bagus, teman sahabat terbaik adalah orang yang tidak pernah meninggalkan saudara waktu dalam keadaan terburuk dalam hidup saudara. Ingat, teman atau sahabat dalam hidup saudara adalah tidak pernah meninggalkan saudara waktu dalam keadaan terburuk dalam hidup saudara. Apalagi Tuhan kita. Kalau teman saja nggak bisa tinggalkan, kita bisa dapat satu dua orang saya teman yang demikian, tidak bisa tidak meninggalkan saudara, tidak menghakimi saudara. Mungkin saudara salah, mungkin saudara tidak benar, tapi dia tidak meninggalkan saudara. Dia tetap ada bagi saudara. Apalagi Tuhan saudara, apalagi Dia, Allah yang kita sembah, Allah Immanuel, Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya sukacita Natal selalu menyertai kita. Saya percaya bila Dia membawa kita lebih lagi. Ingat, Natal dengan perayaan. Natal adalah bagaimana saudara dan saya mengingat kembali kelahiran Yesus, kasih Yesus dalam hidup saudara. Kalau hari ini kita ada, saat ini begini, bersyukurlah, sebab kita bisa merayakan, tetap bisa ada melewati Natal yang penuh damai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pelayan untuk bisa maju ke depan, dan mungkin bisa meja untuk taruh ke depan. Kita akan masuk di dalam pembakaran ini. Bapak, kami mengucap syukur, kami percaya kasih-Mu yang sama dengan kami. Bersyukur Tuhan bahwa di saat-saat demikian Engkau ada bagi kami semuanya. Dan hari ini kami tahu Immanuel, Allah beserta kami, tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengetahui akan hal ini, dan kami mengatakan terima kasih buat semuanya.
Roni Alvin untuk bisa maju ke depan dan menyalakan lilin. Dan selanjutnya saya mengundang Bapak Hendrik Wisan bersama dengan Ibu. Saya mempersilahkan dan bisa menyalakan lilin. Dan selanjutnya saya mengundang dengan hormat Bapak Hendrik Sitorus bersama dengan Ibu untuk bisa tampil ke depan dan diikuti oleh para koordinator Bapak Yanca Jonathan bersama dengan Ibu. Saya mempersilahkan. Dan selanjutnya saya mengundang Ibu Neti. Saya mempersilahkan dan Saudara Rina untuk bisa tampil ke depan bersama-sama. Amin. Biar hari ini kita merasakan damai Tuhan, sukacita Tuhan. Ya, saya mempersilahkan Bapak Hendrik Sitorus bisa menyalakan lilin. Dan setelah itu saya minta Bapak Yanca Jonathan untuk bisa menyalakan lilin. Dan setelah itu Ibu Neti mempersilahkan. Mungkin bapak-bapak yang bisa sini ya, supaya seimbang. Ya, Saudara Rina, silakan. Mungkin langsung dua aja.
Natal kali ini, apapun Tuhan dalam hidup kami mau tetap setia bersama dengan Tuhan. Kami mau tetap melakukan bagian kami. Kami mau tetap mengerjakan bagian kami. Kami tidak tinggal keluar dari rencana Tuhan. Tapi kami percaya Immanuel Allah beserta kami. Itu selalu nyata bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan, buat setiap pemimpin, buat setiap jemaat. Kami mengucap syukur kami ada hari ini. Kembali kami katakan semua karena anugerah Tuhan. Satukan kami dalam kasih Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita katakan sama-sama, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. 1, 2, 3 buat jemaat yang sudah tahu. 1, 2, 3. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita kembali. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Walaupun tidak di gereja bersama-sama saudara, tapi saya percaya saudara ada dimanapun di rumah bersama dengan keluarga merayakan Natal bersama-sama. Yang sukacita Natal saya percaya tetap sama, karena sukacita itu lahir dari dalam hati kita. Amin. Bukan karena keadaan di luar kita. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah live streaming kita pada siang hari ini, pagi hari ini, siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua merasakan sukacita dan damai sejahtera di hati kita. Haleluya. Mari kita tutup sama-sama, kita mengatakan Immanuel. Allah beserta dengan kami. Oh, Yesus.
karena Allah Immanuel selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian dan penyembahan, kami tahu bahwa ada sukacita yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Walaupun kami terbatas di saat-saat demikian, tapi satu hal, kasih Allah tidak pernah terbatas. Penyertaan Tuhan tidak pernah terbatas. Dan biarlah hari ini kami mau katakan, kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami tahu Immanuel beserta kami, selalu menyertai kami. Dalam kondisi apapun Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena janji-Mu, perkataan-Mu kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu kasih-Mu nyata bagi mereka juga Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka, mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan, bagi pemerintahan, bagi bangsa kami, bagi kota kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga. Dalam kondisi apapun, kasihani kami. Jagai bangsa kami. Dan biarlah bangsa ini akan memuliakan Tuhan. Kami percaya mulut akan mengaku, lutut akan berteduh bahwa Yesus Engkau Raja di atas segala raja. Dan kami berdoa, berkati bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita, kebenaran menjadi bagian kami. Dan terima kasih buat semuanya. Kami mengatakan, terpujilah Engkau, Allah yang kami layani, yang selalu ada bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita mengangkat tangan kita, kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati saudara dengan damai sejahtera dengan sukacita. Diberkatilah engkau sewaktu engkau masuk dan diberkatilah engkau sewaktu engkau keluar. Tangan Tuhan akan menolong engkau. Apapun yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Apapun yang kau lakukan nama Tuhan akan dipermuliakan di dalam hidupmu. Kau akan naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Dan Roh Kudus akan menuntut engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat